Tuhan mencari hati yang fleksibel, hati yang mau dibuka di hadapannya, hati yang diizinkan untuk disentuh, diizinkan untuk dioprek, bukan sekedar janji-janji agamawi kita. Dalam perjumpaan-perjumpaan Tuhan Yesus dengan banyak manusia di bumi, maka kita bisa belajar tentang hal-hal itu. Contohnya waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan pelacur dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Ceritanya adalah seorang wanita tiba-tiba dibawa kepada Tuhan Yesus dan dibilang, kami menangkap dia berbuat zina, kata pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Lalu mereka mendesak Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Hukum rajam karena peraturan agama kita bilang dia harus dihukum mati karena berbuat zina. Tuhan Yesus terus didesak karena kalau Tuhan Yesus tidak mau melakukan maka Tuhan Yesus akan didakwa dia melanggar peraturan agama yang dipercaya pada saat itu. Tuhan Yesus tetap diam, tapi karena terus didesak, Alkitab bilang bahwa dia akhirnya berdiri dan dia bilang begini, oke, mari kita rajam wanita ini. Mari kita hukum mati wanita ini. Saudara bisa kebayang kalau saudara jadi wanita itu, seperti apa rasanya. Dan Tuhan Yesus bilang begini, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak ada dosanya, kamu yang rajam duluan. Semua orang yang sudah pegang batu masing-masing, tiba-tiba menyadari bahwa gini, saya juga berdosa. Saya juga berdosa, saya menghakimi perempuan ini, tapi saya pun buat banyak dosa. Dan satu persatu meletakkan batunya kembali dan pergi dari tempat itu. Alkitab bilang begitu. Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka? Saudara mesti membayangkan dirimu sebagai perempuan itu. Penuh ketakutan, penuh apa, masih enggak menyadari bahwa semua orang sudah enggak ada. Tahu-tahu Tuhan tanya begini, hai perempuan, di mana mereka? Dia kaget, dia lihat kiri kanan, dia lihat semua dan dia bilang ini, enggak ada Tuhan. Udah enggak ada, orang-orangnya udah pergi. Terus Tuhan bilang ini, tidak adakah seorang yang menghukum kamu? Jawabnya, enggak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, kalau saudara jadi perempuan yang sudah hampir mati, sudah di ujung dari segala murka yang seharusnya diterima. Karena memang dia berbuat dosa. Memang dia nggak bisa bela diri. Dia ketangkap basah berbuat dosa. Dan dia sadar upah dosa begitu luar biasa. Dan di saat terakhir tiba-tiba Tuhan bilang ini, aku pun tidak menghukum kamu. Pergi, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Banyak kali kita heran kenapa Tuhan gak memakai kesempatan itu untuk sekalian menegur dia. Memberikan banyak detail bahwa kamu harus ke gereja mulai hari ini. Kamu harus baca Alkitab mulai hari ini. Kamu sering-sering puasa, harus pelayanan, harus gini, harus. Wah, setumpuk peraturan agamawi. Kenapa Tuhan gak kasih itu? Bukankah harusnya itu bagus juga? Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan sebetulnya? Dia sedang menyentuh hati wanita ini. Wanita ini betul-betul menyadari betapa hancurnya dia. Betapa buruknya dia. Betapa binasanya dia. Tapi diampuni. Wanita ini menyadari betapa berharganya pengampunan Tuhan. Buat perempuan hina seperti dirinya. Dia menyadari betapa berharganya yang namanya kasih karunia Tuhan. Betapa dia sudah tidak bisa diselamatkan dari maut. Kecuali waktu Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Itu melegakannya luar biasa. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Nggak perlu lagi semua peraturan agamawi yang lain. Karena begitu seseorang disentuh hatinya, begitu seseorang mengalami betapa berharganya pengampunan Tuhan atas semua dosa yang dia lakukan, maka orang itu akan kembali lagi dan kembali lagi mencari Tuhan, haus akan Allah. Gak usah dibilang kamu harus ke gereja, dia akan ke gereja. Gak usah dibilang kamu harus baca Alkitab, dia akan baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menikmati manisnya kasih Tuhan. Itulah bedanya orang yang disentuh hatinya dengan orang yang belum disentuh hatinya, tapi coba melakukan banyak kegiatan agamawi. Yang ada adalah kita jadi kering, kita jadi jenuh, kita jadi kelelahan sendiri.